Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, ketemu lagi dengan kami dari channel News Clan Official. Saudara, kali ini kita informasikan sebuah hal penting, yaitu bantahan dari Kiai Haji Imaduddin Utsman soal sejarah dari Kesultanan Banten, Prabu Siliwangi, dan lain-lain. Kita tahu kenapa ini perlu kita sampaikan, karena ternyata apa yang disampaikan oleh Rizik Syihab itu tidak benar. Kenapa tidak benar? Karena Pak Rizik Syihab mendasarkan atau merujuk pada kitab karya dari kalangan Ba'alawi sendiri, dari kalangan Habib. Kita tahu oknum Habib itu paling pandai mengarang cerita dusta, halusinasi, ya, fiksi, kurofat, dan mereka walaupun mengatakan hal yang dusta sangat meyakinkan, apalagi dalam bentuk karya tulis kitab. Di lisan dia saja secara verbal, mereka kalau sudah menyampaikan kedustaan dan kebohongan sangat meyakinkan. Di antara lain yang sudah viral adalah Bapak Mudor, yang kita sudah tahu beritanya. Pak Mudor pernah ceramah dengan mengklaim bahwa 4 imam mazhab katanya itu mengisbat Ba'alawi, padahal usianya jauh sebelum adanya yang dijelaskan oleh Ba'alawi, yaitu Ubaidillah. Masa hidup Ahmad bin Isa itu dikait-kaitkan dengan masa hidupnya 4 imam mazhab. Masa hidupnya Ubaidillah kalau dibandingkan dengan masa hidupnya 4 imam mazhab, ya terlalu jauh. Itu contoh, ya. Jadi mereka suka sekali menebar kedustaan dengan sangat meyakinkan. Nah, kali ini kita bahas bagaimana apa yang disampaikan oleh Rizik Syihab dibantah dengan data oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman. Nah, sebelum itu kita seperti biasa di dalam mukadimah video kita, izinkan saya menyampaikan doa semoga semuanya sehat walafiat, dimudahkan semua urusannya yang baik, ditambah dan diluaskan rezekinya oleh Allah, diberikan umur usia yang panjang, yang penuh barokah, maghfirah, hidayah, taufik dari Allah. Semoga kalian semuanya diberikan keselamatan, baik keselamatan di dunia maupun keselamatan di akhirat. Saudaraku, untuk selama di dunia tidak dibutuhkan nasab dari oknum-oknum Habib Ba'alawi yang ternyata pengakuan secara sepihak mereka tidak terbukti berdasarkan kajian ilmiah, berdasarkan kitab nasab, sejarah, filologi, dan juga kalau berdasarkan tes DNA, mereka mustahil sebagai keturunan Rasulullah. Dr. Sugeng Sugiharto, salah satu ahli ilmu genetika, sudah mengungkapkan hal itu berkali-kali di berbagai platform media sosial. Sekarang ini Pak Rizik dalam situasi sakit, kalian sudah tahu. Karena apa? Bisa jadi kelelahan, kecapean. Capek kenapa? Capek menebar kedustaan. Ceramahnya isinya katanya syiar agama, tetapi di situ dimasuki muatan-muatan mendoktrin umat, membodohi umat dengan menebar cerita fiktif alias cerita fiksi, ya. Tentu saja ini kita sampaikan penting supaya masyarakat tidak menelan mentah-mentah apa yang disampaikan oleh Pak Rizik Syihab. Sebab kalau sampai masyarakat menelan mentah-mentah apa yang disampaikan oleh Rizik Syihab, doktrin Pak Rizik itu bahaya. Bahaya doktrin Pak Rizik itu. Bisa menimbulkan keracunan dalam tanda petik. Ya. Baik, langsung saja saya tunjukkan video yang sedang viral ini, ya. Bagaimana Kiai Imaduddin membantah pernyataan Pak Rizik, ya. Pak Rizik selalu membantah dengan mendasarkan kitab-kitab karya dari Ba'alawi sendiri.
tidak berdasarkan manuskrip. Kitab yang ditulis oleh Ba'alawi penuh dengan interpolasi, diduga penuh dengan manipulasi. Kita berikutnya ya, sampaikan untuk Anda. Jadi tidak ada yaman-yamanan itu. Dalam berita yang ditulis oleh orang Cirebon tahun 1700 sendiri, itu Syekh Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah ada bapaknya orang Mesir, lahirnya di Mekah Al-Mukarramah. Ini pertama kitab Samsud Zahirah. Ini karangan Ba'alawi. Karangan siapa? Karangan Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad bin Husain Al-Mashhur Ba'alawi, saudara. Kemudian kitab ini ditahqiq oleh siapa? Oleh As-Sayyid Dia Al-Bin Syihab Ba'alawi, saudara. Ini di halaman 531 ditulis lengkap nasab Sultan Hasanuddin, saudara. Dari Ba'alawi, dari Asmat Khan, dari Imam Ubaidillah putra Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Silakan Anda lihat nanti nasabnya jelas bersambung kepada Nabi, saudara. Bayai masalah Wali Songo itu manuskripnya banyak. Saya ambil satu Wali Songo yang saya sudah tulis, yaitu tentang Sunan Gunung Jati. Ini manuskripnya ditemukan karya Pangeran Arya Cirebon 1720. Ini 1720. Itu menyatakan, ini saya tulis dalam bahasa Indonesianya, ini dalam bahasa Jawa. Sunan Gunung Jati lahir di Mekah. Ini tulisan di manuskrip ya, Al-Mukarramah, dengan nama Syarif Hidayatullah tahun 1448. Ibunya bernama Nyai Rara Santang binti Prabu Siliwangi. Nyai Rara Santang pergi haji ke Mekah bersama kakaknya Pangeran Cakrabuana. Selama tinggal di Mekah, ia nyantri di Syekh Bayanullah, adik Sayyidatul Kahfi. Sayyidatul Kahfi adalah ulama asal Mekah yang menyebarkan Islam di Cirebon. Nyai Rara Santang dan kakaknya berguru kepadanya, dan gurunya tersebut yang memerintahkannya untuk segera menunaikan ibadah haji ke Mekah bersama kakaknya Pangeran Cakrabuana. Di Mekah, Nyai Rara Santang menikah dengan Syarif Abdullah Al-Hashimi, yang kemudian setelah menjadi sultan bergelar Sultan Maulana Mahmud Al-Hashimi. Ia menguasai wilayah Bani Ismail di Mesir dan Bani Israel di Palestina. Nyai Rara Santang kemudian mendapat nama baru Syarifah Mudaim dan tinggal di Mesir bersama suami dan anaknya. Jadi tidak ada yaman-yamanan itu. Dalam berita yang ditulis oleh orang Cirebon tahun 1700 sendiri, itu Syekh Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah ada bapaknya orang Mesir, lahirnya di Mekah Al-Mukarramah. Ketika berumur 20 tahun, Syarif Hidayatullah pergi ke Mekah dan nyantri di ulama-ulama Mekah. Setelah itu ia pergi ke Nusantara. Ia mampir di Gujarat, lalu ke kerajaan Samudra Pasai. Di Pasai ia nyantri di Sayyid Maulana Ishak, bapak Sunan Giri. Dari Pasai ia berlayar menuju Banten. Dari Banten kemudian menuju Surabaya untuk nyantri di Sunan Ampel. Sunan Gunung Jati nyantrinya di Sunan Ampel setelah nyantri di bapaknya Sunan Giri di Aceh. Setelah beberapa lama barulah ia diperintahkan menemui pamannya di Cirebon untuk menyebarkan agama Islam. Ia membangun pesantren di daerah Gunung Jati, kemudian ia dikenal dengan Sunan Gunung Jati. 3 paragraf di atas adalah kisah Sunan Gunung Jati yang penulis ambil dari manuskrip Carita Purwaka Caruban Nagari dari mulai pupuh 12 sampai 17. Manuskrip Carita Purwaka Caruban Nagari adalah sebuah kitab yang ditulis Pangeran Arya Cirebon tahun 1720. Manuskrip itu tercantum salah satu versi silsilah Sunan Gunung Jati. Nah, silsilah Sunan Gunung Jati sendiri ini sudah ditemukan manuskripnya. Ada manuskrip Bangkalan 1624. Ini yang tertua sementara yang ditemukan di Bangkalan, manuskrip tentang silsilah Sunan Gunung Jati ke Syekh Jumadil Kubro. Kemudian yang kedua manuskrip Tapal Kuda tahun 1650. Kemudian mengatakan juga bahwa Sunan Gunung Jati adalah keturunan Syekh Jumadil Kubro. Kemudian manuskrip Pamekasan tahun 1700. Manuskrip Syekh Hasan Muhyi 1787. Asal usul Kesultanan Cirebon 1809. Tinjauan kritis sejarah Banten 1913. Kemudian ada lagi kemarin dari
Pangeran Qodiran, Patih Kesultanan Cirebon, saya mendapatkan stempel-stempel keluarga-keluarga Keraton Kanoman yang distempel oleh kerajaan Belanda. Kemudian setelah negara Indonesia terbentuk oleh negara Indonesia, itu silsilahnya juga ke Musa al-Qadim. Nah, siapa yang menemukan para wali songo itu? Ya, yang menemukan manuskrip-manuskrip ini. Kita nggak tahu yang menemukan siapa. Kalau saya kan di Sragen ini yang menemukan Kiai Riyad. Tapi waktu itu saya belum tahu, karena manuskrip yang kita temukan menyebutkan beliau adalah lahir di Mekah Al-Mukarramah. Jadi orang-orang kita di sini dulu, contohnya di sini, Pangeran Cakrabuana asli orang Cirebon, itu sudah pergi haji pada abad ke-15. Tahun 2024 kita pengurus MNC banyak yang belum pergi haji. Banyak merokok melulu. Lah orang-orang kita itu sudah pergi haji pada abad 15 dengan kendaraan pesawat yang tidak seperti sekarang. Dulu masih adanya kapal air. Kapal air pun itu tidak bisa langsung dari Jawa langsung ke Mekah, tapi itu ganti-ganti kapal. Tidak satu kapal langsung ke Mekah, enggak. Dari Banten ke Aceh. Itu kita ngeteng. Dari Aceh ganti kapal lagi ke Maladewa. Dari Maladewa ganti kapal lagi angkutan Maladewa Gujarat. Dari Gujarat mampir lagi nanti di Yulamlam, di Jeddah. Dari Jeddah jalan naik onta. Di situ kita pernah baca sebuah sejarah perjalanan haji. Orang-orang Jawa pada zaman dulu itu kalau bayar onta lebih dari yang seharusnya. Karena dulu itu setiap orang bayar onta itu ada bayar untuk tukang onta dan ada bayar langsung untuk raja. Jadi pajaknya langsung. Misalnya ini Rp1.000 untuk tukang onta, Rp2.000 untuk raja. Itu jadi pajaknya itu dipungut per orang untuk raja itu dulu. Kan raja keren, nggak usah atas nama raja, udah pokoknya bayar haji sekian. Itu pajaknya yang ngaturkan pemerintah, tidak langsung atas nama raja. Kalau dulu yang ngatur diaturnya, ini buat tukang delman, ini buat raja, ini buat onta, ini buat raja. Jadi bayarnya 2 kali lipat, satu buat kendaraannya, satu buat rajanya. Itu ada kitabnya itu. Orang Jawa kalau dia itu pergi haji, bayarnya lebih dari yang seharusnya. Kenapa? Kaya raya kita itu. Orang yang pergi haji itu kaya raya. Nulis kitab, satu kitab aja kalau mau mondok. Dulu orang mondok itu nggak bisa orang miskin. Kenapa? Mahal kitabnya. Kitabnya nggak ada di percetakan. Kitabnya itu harus nulis dulu. Misalnya ada kiai tukang nulis saja kerjanya. Itu kita bayar. Anak saya mau mondok kepada Kiai Joko Tingkir. Kitabnya kitab Fathul Mu'in. Berapa Pak Kiai? 50 juta. Itu bayar 50 juta, nanti dibikinin sama Kiai kampung tuh, kemudian baru kitabnya jadi mondok di Joko Tingkir. Dulu raja-raja, anak raja-raja di Jawa Barat, di Banten itu mondoknya pada Joko Tingkir. Orang Solo Raya. Jadi ilmu Banten itu ilmu Solo Raya. Ada seorang raja di Sumedang Larang, Prabu Gesanulun, seorang Sayyid, Ja'far namanya aslinya. Itu mondoknya di Joko Tingkir, ketemu dengan anak daripada Raja Demak. Mondok juga perempuan, Cinlok, cinta lokasi. Tapi kasih tak sampai. Karena ini harus jadi raja di Sumedang, akhirnya dikawinin dengan orang Sumedang. Nah, ini dikawinin dengan Raja Cirebon, Giri Layat tadi tuh, yang juga punya istri anak Raja Mataram. Kemudian pas jadi Raja Sumedang kan soan tuh ke Cirebon, ketemu sama itu tuh, sama mantan dia waktu pesantren itu sampai sekarang ada novelnya itu. Ada novel kisah cinta Nyai Harisbaya judulnya. Nah, itu kemudian cinta bersemi kembali. Ketika ada raja datang ke Cirebon, wah, kamu sekarang jadi istrinya Sultan Girilaya. Sultan Girilaya? Iya, katanya. Gimana? Katanya istrinya kebanyakan, saya nggak digilir-gilir katanya. Akhirnya kemudian sama anak buah Prabu Gesantolon ini itu diculik. Istrinya itu diculik, istrinya Sultan. Marah Sultan, kurang ajar ini. Istri saya diculik ini. Kenapa? Dia nangis katanya nggak digilir-gilir begitu. Akhirnya kata Sultan, udah saya cerai, tapi nanti kawin ya. Iya dikawin. Apa ininya? Mas kawin
dikawinin anak raja lagi, ini dikawinin dengan raja lagi, akhirnya ketemu, sudah sama-sama punya pasangan, akhirnya cinta bersemi kembali. Itu akhirnya ada novelnya itu. Kata saya, ini jangan dibaca, haram. Kenapa? Ya kita nggak enak ceritanya leluhur sendiri dibaca sendiri. Ya itu ya ngali ya. Ini jadi kita kalau siapa yang menunggu Wali Songo, ya kita menemukannya dari manuskrip. Bahkan Sunan Giri itu manuskripnya itu masih tahun 1500. Tentang Sunan Giri itu manuskripnya masih tahun 1500. Jadi manuskrip itu Pak, semakin tua itu semakin bisa dipercaya. Apalagi kalau manuskrip itu ditulis oleh orangnya. Dan ini kita lagi cari, belum menemukan Sunan Gunung Jati menulis kitab, kemudian kitabnya ada silsilah misalnya, ada sejarahnya, kemudian sampai sekarang ini belum ditemukan. Yang kita temukan baru 1624, itu pun bukan dari Cirebon tapi dari Bangkalan. Jadi mungkin dari Bangkalan ini orangnya rajin menulis bahwa saya ketemu Sunan Gunung Jati, dia adalah keturunan Syekh Jumadil Kubro, orang dilahirkan di Mekah, kemudian dia itu bapaknya orang Mesir, kemudian disimpannya rapi. Ini orang Madura itu yang rajin nyimpen manuskrip. Ya, jadi terbongkar ya, ternyata apa yang disampaikan oleh Pak Rijik itu tidak benar ya. Pak Rijik hanya mendasarkan kepada rujukan yang ditulis oleh kalangan Habib sendiri, tidak berdasarkan manuskrip yang asli ditemukan atau asli milik orang pribumi ya. Wajar kalau kemudian isinya juga salah-salah. Oleh karena itu kita perlu meluruskan, saudaraku ya. Bagaimana menurut pendapat kamu ya, saudaraku? Jadi Pak Rijik ngeyel, ngaku ya, karena dia merasa bahwa dia menyampaikan hal yang benar berdasarkan kitab yang ditulis oleh leluhurnya sendiri, seperti Bahar Smith misalnya, ya dari kitab Samsuddohiroh katanya, ya kan? Nah, jadi oleh karena itu kita harus kritis menyikapi persoalan masalah nasab dan persoalan masalah cerita sejarah dari para wali songo, karena mereka suka sekali membelok-belokkan sejarah. Pak Rijik ini menurut saya memang suka berdusta, terutama ketika dia bicara tentang tes DNA. Ini ada hal menarik ya, kita sampaikan ya dari para konten kreator lain, kita sampaikan informasi tentang kebohongan Pak Rijik Shihab ya. Ketika ziarah kubro di Banten, dia menyatakan bahwa yang diobok-obok itu bukan hanya klan Ba'alawi saja, tetapi juga dari Dzurriyyah Wali Songo. Apa dan bagaimana sampai kemudian Rizik Shihab itu saat ini sedang dalam kondisi sakit? Kita ikuti narasi berikut ini. Rizik Shihab sakit. Kabar ini tidaklah terlalu mengejutkan, sebab sejak awal gonjang-ganjing nasab klan Ba'alawi Yaman, pentolan para habaib ini sebenarnya memang sudah sakit, paling tidak sakit secara fisikis. Ini bisa terlihat jelas dari materi dan gaya ceramahnya yang selalu lepas kontrol. Saat masuk episode awal drama polemik nasab, Rizik menyebut Kiai Imad, sang penulis riset, dengan cemoohan. Ilmiah dari mana? Lu belajar di kandang kebo. Isu riset Kiai Imad justru semakin viral dan kian membuat klan Ba'alawi Yaman gonjang-ganjing. Tak lama berselang, viral video ceramah Rizik yang menyebut Kiai Imad dan kawan-kawan sebagai Yahudi pesek dan begal nasab. Menyusul kemudian, viral juga video ceramahnya di Masjid Agung Banten yang menyebut bahwa yang diobok-obok bukanlah nasab para habaib, akan tetapi nasab Wali Songo termasuk Sultan Hasanuddin. Sekali lagi saya mau sampaikan, bukan nasab Ba'alawi yang mau diobok, bukan nasab para habaib yang mau diobok, saudara. Akan tetapi nasab Wali Songo termasuk nasab Sultan Hasanuddin. Mereka ingin obok-obok, saudara. Dan ini berbahaya. Dalam video tersebut nampak jelas secara fisik Rizik memang kurang fit dan prima. Terlihat lelah dan redup auranya. Materi ceramahnya yang di luar agenda ziarah kubro itu juga sangat jelas hanya mencerminkan gundah gulana hatinya terkait dengan polemik nasab klan Ba'alawi Yaman yang sudah berada di tubir jurang kehancuran. Sahabat TV Al-Wahhab,
Bagaimana mungkin seorang Rizik Syihab mengatakan bahwa yang akan diobok-obok itu adalah Dzurriyyah Wali Songo. Sementara mereka-mereka yang merupakan Dzurriyyah Wali Songo itu justru sedang memperjuangkan Wali Songo. Aneh bukan? Ketika dibentuk Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah atau PWI Laskar Sabilillah, mereka sedang memperjuangkan agar Dzurriyyah mereka, agar Wali Songo eksistensinya tidak diobok-obok, bahkan tidak dihilangkan oleh klan Ba'alawi. Justru Rizik Syihab mengatakan mereka-mereka yang sedang mengkritisi nasab Ba'alawi dikatakan akan mengobok-obok Dzurriyyah Wali Songo. Nah, sahabat TV Al-Waha, dari apa yang disampaikan oleh Habib Rizik, kemudian Novalhan Syarif Al-Bandawi memposting dalam akun Facebooknya, dia menulis, saat ziarah Banten, Habib Rizik bilang kalau Ba'alawi tidak mengakui nasabnya kesultanan itu adalah fitnah dan bohong. Itu adalah upaya adu domba. Lah terus surat edaran dari lembaga Robiah itu gimana? Nah, kemudian apa yang disampaikan ini, dia malah balik menuduh, naudzubillah, betul-betul flying victim. Perilaku ala Yahudinya nampak jelas banget, dah kayak Benyamin Netanyahu aja, naudzubillah. Awalnya saya kira beliau adalah sosok intelektual yang rasional, dan kemudian Novel memberikan file berupa 2 surat yang berasal dari Robitoh Alawiyah yang menyatakan bahwa nasab Wali Songo itu tertolak. Silahkan Anda bisa baca sendiri di akun Facebook Novel Syarif Bandawi ini agar lebih jelas. Apabila di video ini suratnya kurang begitu jelas. Dengan kegiatan safari dakwahnya yang sedemikian padat di Jawa Barat, kesehatan Rizik Syihab pun seperti kabar yang disampaikan oleh Hanif Al-Atos, menantunya, benar-benar drop sehingga Rizik harus istirahat total. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kepada segenap umat Islam di Surabaya, di Madura, khususnya para kiai, para alim ulama, para habaib, dan umat Islam pada umumnya. Rencananya Imam Besar akan melaksanakan safari dakwah mulai dari di Surabaya hari Jumat malam ini, kemudian lanjut ke Madura, Bangkalan, Sampang, Pamekasan, sampai ke Sumeneb sampai hari Selasa. Akan tetapi beliau yang sudah begitu rindu kepada umat Islam di Surabaya dan di Madura, beliau yang sudah begitu rindu kepada para alim ulama di sana, terhalang dengan kondisi kesehatannya. Pasca safari dakwah di Jawa Barat kemarin yang begitu padat, dan memang safari dakwah Jawa Barat beliau sudah sakit, namun beliau memaksakan karena rinduannya kepada umat. Akhirnya sekarang beliau sakit dan harus dirawat. Maka kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, mohon ridha. Qaddar Allah masya, takdir Allah. Kita sudah berencana, beliau sudah berusaha, semangat kerinduan kepada Madura, kepada Surabaya, dan kepada umat Islam serta para kiai tidak terbendung, tapi kondisi fisik tidak memungkinkan. Sahabat TV Al-Waha, sebagai muslim, apabila ada saudara kita yang sakit, siapapun itu, maka kita diperintahkan untuk mendoakannya. Mudah-mudahan sakitnya Rizik Syihab segera diangkat dan segera sehat kembali, bisa berdiskusi, meluruskan, dan mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang telah dilakukannya demi pencerahan umat tentang kebenaran nasab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akibat memburuknya kesehatan Rizik Syihab, safari dakwahnya di Jawa Timur dan Madura harus dijadwal ulang. Kita tidak tahu apakah reschedule ini memang benar-benar disebabkan oleh sakitnya Rizik ataukah oleh sebab-sebab lain. Misalkan karena di sejumlah daerah di wilayah tersebut telah berhembus angin kencang berupa penolakan terhadap habaib. Boleh-boleh saja kita menaruh curiga atau bersikap a priori sedemikian itu, sebab Rizik memang sudah memiliki sejumlah catatan hitam terkait dengan strategi berbohong. Salah satu contoh kebohongan yang pasti masih melekat dalam ingatan sahabat netizen adalah dalam kaitan dengan kasus cat mesumnya bersama Firja Hussein yang berakhir dengan pelariannya ke Arab Saudi. Waktu itu Rizik berdalih umroh tapi berujung buron selama lebih dari 3 tahun. Meskipun demikian, kita harus tetap berhusnuzon bahwa Rizik Syihab memang kelelahan hingga kesehatannya menurun. Kita pun sudah selayaknya turut berdoa dengan tulus untuk kesembuhannya. Sebagai manusia yang memiliki keterbatasan stamina, baik secara fisik maupun psikis, energinya memang terkuras habis untuk safari dakwahnya di Jawa Barat. Safari dakwah yang sebagian berisi safari dusta, sama seperti kegiatan ziarah kubro di Banten, maka safari dakwah ini sudah patut diduga pasti disisipi dengan dusta pembelaan nasab. Rizik lebih kurang akan menyampaikan materi yang sama, bahwa yang diobok-obok bukanlah nasab para habaib, akan tetapi nasab Wali Songo. Sahabat TV Al-Waha,
Kalau kita analogikan dengan film kungfu, ini yang namanya berusaha memutarbalikkan serangan. Memutarbalikkan serangan yang disebut dalam ilmu kungfu itu jurus tai chi, di mana menggunakan kekuatan lawan untuk mengalahkan lawan itu sendiri. Rizik Syihab berusaha menggunakan hal itu, di mana ketika banyak orang atau dari para pribumi yang tergabung dalam perjuangan Wali Songo Indonesia dan seluruh masyarakat yang sedang mengkritisi keabsahan nasab Ba'alawi, Rizik Syihab berusaha menggunakan hal itu untuk menyerang balik sahabat TV Al-Waha. Sesuatu yang bagi saya terkesan lucu. Bagaimana mungkin orang-orang pribumi akan mengobok-obok zuriyah Wali Songo? Ibarat pepatah, Rizik bagaikan menegakkan benang basah. Sampai urat lehernya putus sekalipun, dia berupaya membohongi umat bahwa yang diobok-obok bukanlah nasab para habaib, akan tetapi nasab Wali Songo. Maka mayoritas umat akan menganggapnya sebagai angin lalu. Anak ini yang sekarang-sekarang ngaku cucunya Wali Songo itu nggak ada. Sekalipun ada dari pihak ibu, bukan dari pihak abah. Kalau dari pihak ibu terputus. Yang ngomong bukan anak, yang ngomong bukan saya, yang ngomong bukan Bahar bin Smith, yang ngomong Robito Alawi. Jejak digital itu memang kejam. Andai Bahar bin Smith tidak berstatement demikian, mungkin perjuangan Rizik Syihab untuk meyakinkan umat bahwa yang diobok-obok bukanlah nasab para habaib, akan tetapi nasab Wali Songo akan jauh lebih mudah. Tetapi apa boleh buat, nasi sudah menjadi bubur. Rabitoh Alawiyah sebagai lembaga pencatat nasab klan Ba'alawi Yaman, seperti apa yang dikatakan Bahar bin Smith, sudah membatalkan nasab terah Wali Songo. Dan belakangan lembaga yang dianggap suci dan sakral ini juga terungkap telah menjadi ajang jual beli gelar Habib dengan transaksi bernilai hingga miliaran rupiah. Maaf, walaupun ente nangis tuh anak lihat antum itu. Terus sampai gini, ada 3 orang itu ketahuan di Robi tuh. Habiskan kurang lebih 5M. Terus dia dapatkan uang. Ini mengeluarkan lagi 50 nasab. Dengan catatan harga 200 juta satu nasab. Kalau satu nasab 200 juta kali 50 10M. Ya itu gampang nyari uang seperti itu. Ya Allah. Nah, alhamdulillah saya bongkar semua kemarin tuh. Sekarang tinggal di Suma Tumpang ini bukan tempat yang bagus ini, tempat neraka ini. Sampai ada yang dari Hadramaut juga datang sana, tapi ya Allah, tak mampu sudah habaib dijual belikan ini macam-macam lah. Sahabat TV Al-Waha, apa yang disampaikan oleh Bahar Smith bahwa zuriyah Wali Songo itu tidak ada, memang sudah disebutkan oleh Robito Alawiyah sendiri sesuai dengan yang tadi saya sertakan dua surat yang berisi penolakan terhadap zuriyah Wali Songo. Bukankah mereka sendiri Robito Alawiyah yang telah mengobok-obok zuriyah Wali Songo? Bukan kita pribumi yang akan mengobok-obok zuriyah Wali Songo. Sahabat TV Al-Waha, ditambah lagi dengan rekaman suara seorang Habib yang menghentak kita semuanya, di mana ternyata nasab itu bisa dijual belikan dengan nilai yang fantastis. Rizik seakan tak peduli dengan semua itu. Sosok yang oleh para pengagumnya diberi gelar imam besar ini memang adalah pejuang tangguh yang pantang menyerah. Ia terus bergerak dengan isu besar bahwa yang diobok-obok bukanlah nasab para habaib, akan tetapi nasab Wali Songo, dan seakan-akan menafikan jejak digital Bahar bin Smith. Akan tetapi, perjuangan Rizik ini bak menggarami air samudra yang sudah asin dan getir. Rizik agaknya lupa ada jejak digital lain yang jauh lebih kejam, yang terkait dengan Lutfi bin Yahya. Sepak terjang Lutfi dengan operasi senyap, membelokkan sejarah, memba'alawikan makam para tokoh, dan mengobral gelar Habib kepada orang yang bukan Ba'alawi adalah fakta-fakta yang sulit dihapus dari ingatan publik. Dan karenanya pula sulit untuk mengubah persepsi atau keyakinan bahwa nasab Ba'alawi Yaman memang penuh dengan masalah, tidak sambung kepada nasab Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat TV Al-Waha, betapa hebatnya Imam besar Rizik Syihab ini. Dia berusaha untuk terus mempertahankan
diri dari serangan-serangan yang telah memporak-porandakan klan Ba'alawi dengan segala hal yang terjadi saat ini. Entah itu kekacauan silsilahnya, entah itu tidak mau tes DNA, dan dia sendiri yang memerintahkan seluruh Habib untuk tes DNA, tapi dia tidak mau, dan ditambah lagi dengan keterkaitannya dengan Lutfi bin Yahya tadi. Jika diumpamakan sebuah bangunan megah, maka klan Ba'alawi sudah diambang keruntuhan akibat tak sanggup menahan hempasan badai tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Hanya ada satu tiang yang tersisa yang menyebabkan bangunan megah itu belum sepenuhnya ambruk. Tiang itu adalah Rizik Syihab. Maka adalah wajar jika dia terus berjuang mengerahkan segala cara, potensi dan upayanya agar gedung megah klan Ba'alawi Yaman itu tidak sepenuhnya ambruk, meninggalkan kenangan menyedihkan. Tetapi permasalahannya justru ada pada Rizik Syihab sendiri. Ketika umat Islam, terutama warganet, terus mendesak wacana tes DNA, dan Rizik bersama seluruh anggota klan Ba'alawi lainnya berupaya menampik, bahkan dengan cara menghukuminya sebagai sesuatu yang diharamkan menurut kaidah ilmu fikih, maka jejak digital lagi-lagi akan menunjukkan kekejamannya. Kesamaan DNA dengan DNA Nabi, membuktikannya lewat rambut yang ditinggalkan oleh Nabi, saudara. Alhamdulillah. Jadi kalau Habib palsu ketahuan tuh kalau diperiksa, DNA Nabi kemana, DNA-nya kemana ya kawan. Nah jadi sebetulnya walaupun DNA ini belum dijadikan syarat untuk isbatun nasab, enggak, tapi paling tidak dia bisa menjadi bukti pendukungnya kawan. Alhamdulillah. Nah di sini saya tunjukkan contoh. Ini foto rambut Nabi yang ada di tangan para ulama kita di berbagai tempat. Sekali lagi, Rizik Syihab lari dari kebohongan. Secara normatif, dia tak mungkin menjilat air ludahnya sendiri. Ya, demikian ya saudaraku, video yang kita bisa sampaikan sudah lewat 30 menit. Mudah-mudahan kalian memahami apa yang ingin kita sampaikan. Yang jelas video ini dibuat bukan untuk merendahkan siapapun. Video ini dibuat untuk edukasi dan semoga bisa memberi rekreasi. Bisa ada hikmahnya, kemudian bisa menghibur kalian. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, saya tidak bisa membaca komentar kalian pada kali ini. Terus suarakan kebenaran, terus lanjutkan komentar Anda di kolom komentar. Salam persaudaraan, salam Pancasila Jaya, salam NKRI harga mati, salam Bhinneka Tunggal Ika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!